Moms, welcome back to my YouTube channel. Buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Tentunya banyak hal yang perlu para moms persiapkan dalam menyambut kehadiran sang buah hati. Selain biaya persalinan, perlengkapan bayi, dan lainnya, moms tentunya perlu mempersiapkan diri saat proses persalinan berlangsung. Persalinan normal maupun sesar, keduanya butuh persiapan dong. Nah, kali ini Mama Yuki mau membagikan pengalaman selama proses kehamilan hingga persiapan persalinan Yuki. Dan tentunya persalinan Yuki berjalan dengan lancar moms. Jadi Mama Yuki mau membagi tips and trik yang dilakukan oleh Mama Yuki. Selalu berdoa pingin memberikan kado yang terindah buat suami di hari ulang tahunnya. Akhirnya tepat tanggal 12 Juni aku membeli test pack untuk ngecek apakah aku hamil atau tidak, karena aku ingin memberikan test pack tersebut sebagai hadiah ulang tahun buat suamiku. Tapi kalau hasilnya positif ya mams, dan akhirnya aku beli test pack dan puji Tuhan hasilnya positif. Proses awal pun dimulai, belum tahu apa-apa dong. Mual, yes. Muntah, yes juga. Berat badan turun, pastinya dong. Mama Yuki turun 5 kilo loh. Proses yang dialami selama kehamilan tentunya berbeda-beda ya di setiap moms. Kalau 3 hal tadi, mual, muntah, dan berat badan turun, itu yang dialami oleh Mama Yuki. Mungkin ada juga moms yang merasakan sakit kepala sepanjang hari selama kehamilan. Ada juga yang ngapa-ngapain tuh males gitu. Atau ada juga yang mungkin gak ada perubahan sebelum hamil maupun sewaktu hamil. Jadi apapun prosesnya dinikmati saja ya moms, karena kita sedang mempersiapkan diri untuk menanti sang buah hati kita. Trimester pertama berjalan dengan baik dan kondisi janinku pun sehat. Memasuki trimester kedua, kondisi jauh lebih membaik. Kalau di trimester pertama berat badanku turun sampai 5 kilo, berbeda dengan di trimester ini, seakan balas dendam, naik drastis sampai 13,5 kilo dengan berat janin 862 gram. Dalam hati, astaga, dede belum 1 kilo aja, mamanya sudah naik 13,5 kilo. Tapi aku tetap fokus ke janinku dengan tetap konsumsi makanan teratur sambil memulai beberapa gerakan yoga kehamilan. Poin penting buatku di trimester 2 ini adalah harus tetap aktif dan mulai ikuti yoga. Selain dapat menyeimbangkan berat badan mams dengan janin, badan mams juga akan lebih bugar dan tidak terlalu pegal-pegal. Tahu sendiri kan kalau hamil itu badannya cukup pegal. Di trimester 3 semakin excited tentunya, karena kita akan bertemu dengan buah hati kita. Moms pasti akan mempersiapkan perlengkapan bayi, perlengkapan moms sendiri selama persalinan, dan tentunya menentukan tempat untuk menjalani persalinan. Nah, di sini aku akan membagikan 2 hal yang aku lakukan di trimester ketiga. Yang pertama, tempat persalinan yang aku pilih. Yang kedua itu adalah bagaimana dan apa yang aku lakukan untuk mempersiapkan diriku menjalani persalinan normal, karena ini menjadi impianku bersama suami. Untuk poin yang pertama, aku bahas sedikit saja ya. Tempat persalinan yang kami pilih adalah klinik kesehatan di Laks Cipondo. Di sana ada Dr. Philips ya yang menangani moms. Nah, kami menentukan tempat ini di usia kandungan yang ke-7 bulan. Memang agak telat sih mungkin bagi sebagian orang. Setelah
Selama 6 bulan pertama kami ke beberapa rumah sakit dan beberapa dokter. Akhirnya kami memutuskan untuk menjalani persalinan di klinik ini. Mengapa? Nah, Mams boleh komen di kolom komentar kalau Mams pengen tahu alasan kami memilih klinik kesehatan di Laks Cipondo. Oke? Untuk yang poin kedua, apa sih yang dilakukan Mama Yuki dalam mempersiapkan dirinya menjalani persalinan normal? Tentunya memberdayakan diri. Yang aku lakukan adalah mengikuti kelas yoga. Itu poin pertama. Yang kedua, aku membeli buku tentang kehamilan dan persalinan yang diterbitkan oleh bidan kita. Di situ semuanya lengkap. Yang ketiga, aku follow semua akun Instagram yang menurut aku mendukung untuk menjalani persalinan normal. Selain 3 hal yang aku lakukan tadi, aku juga sering share kepada teman-teman yang sudah duluan melahirkan normal, bagaimana sih perasaan mereka, bagaimana sih tanda-tanda yang mereka alami sampai akhirnya mereka bisa sukses menjalani persalinan normal yang sesuai dengan impianku bersama suami. Dan tahu nggak Mams, aku tuh sempat deg-degan karena di usia kandunganku 40 weeks lewat 2 hari itu belum ada tanda-tanda sama sekali, sampai pada akhirnya di pukul 12.30 siang aku mulai merasakan sebuah tanda-tanda, yaitu melalui sebuah bercak darah pada pakaian dalamku. Nah, di situ aku sedikit deg-degan, tapi aku sangat excited. Itu tandanya kalau anakku sedang membuka jalan dan ingin keluar ke dunia ini. Aku semakin deg-degan, tapi aku mencoba untuk rileks, mempraktekkan semua ilmu yang sudah aku dapat dari YouTube, dari kelas yoga, dari buku, dari akun Instagram, dari semua yang aku dapatkan. Sampai pada pukul 3 sore aku mulai bermain di birthing ball sesuai dengan apa yang aku dapat di kelas yoga. Aku mempraktekkan untuk semua gerakan single maupun untuk couple bersama suami untuk memperlancar pembukaanku. Nah, di sana aku juga mengikuti hitungan 511 yang pernah aku baca di dalam buku bidan kita yang aku sebutkan tadi. Setelah aku menghitung, ternyata gelombang cinta semakin intens dan akhirnya pukul 5 sore aku memutuskan untuk pergi ke klinik tempat persalinan yang aku pilih. Sampainya di sana, ternyata aku sudah bukaan 7 dan semuanya berjalan dengan begitu cepat dan aku semakin excited untuk melihat bayiku. Setelah 1 jam berada di klinik, ternyata bukaan sudah lengkap. Sayangnya dokter yang aku impikan untuk menangani persalinanku, yaitu Dr. Philip, sedang berada di luar kota sehingga tidak memungkinkan untuk menemaniku menjalani proses persalinanku. Untungnya ada dokter yang ada standby di sana yang bisa membantu dalam proses persalinanku. Akhirnya jam 19.50 anakku pun lahir, yaitu Yuki Hebrianka Siahaan. Dia lahir ke dunia dengan berat badan 3,1 kg dan tinggi badan 48 cm pada pukul 19.50 di klinik kesehatan di Laks Cipondo dalam keadaan sehat melalui persalinan normal. Ya, itulah yang dapat aku bagikan di video kali ini. Semoga mams semuanya yang hamil ataupun yang sedang mempersiapkan kelahiran semuanya boleh memberdayakan diri agar apa yang mams impikan boleh tercapai. Tentunya mintalah perkenanan Tuhan untuk semua yang kita rencanakan. Oke? Bye, thank you.